Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Apa? Ihsan dan seluruh pendengar Rasil. Masya Allah, 27 negara pagi ini nih masih nongkrong dengerin di handphonenya nih. Masya Allah, itu yang di berbagai tempat, belum yang di Indonesia ya. Masya Allah. Para pendengar, Mas Tony Rosid, pemerhati bangsa kita sudah ada di corong sebelah. Dan Bang, ini banyak kali sandiwara yang ingin kita bahas pagi hari ini ya. Paling tidak masalah apa tuh kalau orang Jawa bilang nabok nyilih tangan, pakul lawan minjem tangan orang. Apakah ini yang terjadi dalam pergolakan di Golkar ketika Luhut mengatakan Bahagia juga dan juga kisah di balik tersandranya Partai Demokrat dengan putusan PK. Alih-alih cerita belum kelar, ada lagi cerita tentang anak berusia 35 tahun akan jadi bisa menjadi calon wakil presiden lah paling tidak. Itu pun akan menjadi sebuah putusan yang ditunggu-tunggu begitu. Baru-baru ini dikabarkan dari seberang Australia tuh ketika pemerhati bangsa yang satu mengingatkan. Nah, lain lagi kisah tentang apa ya, Jaklingko Bang mau diganti jadi Metro Mini, Metro Trans apa-apalah begitu. Tampaknya takut kali ini dengan nama-nama yang diwariskan oleh Pak Anies Baswedan. Apa yang ingin Mas Tony sampaikan dari berbagai isu yang berseliweran di pagi hari ini? Belum lagi urusan jalan-jalan sebuah teka-teki di Pelabuhan Ratu sana ya dengan Ibu Susi. Apakah ada kemungkinan orang ini, kan partainya nggak ada Ibu Susi ya, cemana gitu Mas Tony? Silakan Mas Tony. Fadol, yang mana duluan? Mana aja lah, pokoknya 4 poin itu. Ya, saya ingin memulai dari nabok nyileh tangan. Itu kan bahasa orang Jawa itu. Tapi itulah yang seringkali terjadi dalam dinamika politik kita. Ketika seseorang tidak bisa statusnya untuk melakukan sesuatu, maka karena terbatas oleh statusnya akan menjadi aib, akan menjadi objek kritik, akan menjadi sesuatu yang tidak elegan, maka biasanya kemudian menggunakan orang lain untuk melakukan hal itu, tetapi tetap atas komandonya. Ini juga seringkali terjadi di dalam dunia politik kita. Ada orang tidak mungkin, partai ini jelek, dia menggunakan orang lain, mungkin tokoh, mungkin ormas, mungkin buzzer, mungkin bahkan intelektual dan agamawan dipakai untuk membuat kritik atau bahkan mendiskreditkan terhadap orang itu. Di dalam demo-demo juga gitu, kadang-kadang ada demo tandingan, terutama ya demo tandingan itu biasanya memang nyileh tangan, menggunakan ada tangan-tangan di belakang yang kemudian menggunakan kelompok tertentu atau komunitas tertentu atau orang-orang tertentu dalam segala dalam segala statusnya ya, dan dalam segala identitasnya, kemudian digunakan untuk mentarget kepentingannya. Ini yang kemudian terjadi. Bagaimana dengan Golkar? Ini sangat sulit untuk tidak mengatakan bahwa Airlangga akan digusur. Kita dengar dari bahasa-bahasa para elit yang saat ini memiliki kekuasaan, arahnya ke sana. Pertanyaannya selama ini apa yang tidak bisa dilakukan oleh elit terkait dengan partai? Kecuali kalau itu kemudian berbenturan dengan rakyat, berbenturan dengan massa yang begitu besar, yang kalau diukur tidak akan atau berpotensi meledak, tidak akan kemudian bisa dikontrol, bisa dikendalikan. Itu baru kemudian mundur, baru kemudian tidak membatalkan apa yang sudah direncanakan. Tetapi kalau partai itu kan gampang bagi orang yang berkuasa kapanpun dan dimanapun penguasa itu. Kalau partai pembelaannya kan tidak besar, kecuali kalau memang partai itu kompak, solid ya. Ketika partai itu kudeta ketua umumnya, ketika partai itu diganti atau diambil alih, sementara di internal sendiri kompak, di internal ini valid, solid, di internal ini siap melawan, itu tidak akan terjadi. Ya, contohlah misalnya Nasdem kemarin sudah mengumpulkan dalam konteks konsolidasi 250 ribuan massa di GBK.
Oh, ini ngeri-ngeri sedap. Ya, ngeri-ngeri sedap. Ya, kalau kemudian Golkar pun misalnya saat ini kemudian melakukan konsolidasi, dikumpulkan mereka di GBK, menghadirkan misalnya 300.000 dan kompak untuk mendukung Erlangga, selamat Erlangga. Tetapi menjadi persoalan ketika ternyata gitu kan, kalau kemudian jalur yang dipakai adalah jalur hukum, di mana Erlangga ada kasus, lalu kemudian diambil. Di Golkar sendiri tidak kompak. Di Golkar sendiri ada fraksi LBP, faksi-faksi ya, ada faksi kok fraksi jadinya. Ada faksi LBP sama Bahlil, ya, Bahlil. Kemudian di sisi lain juga ada faksinya Bakri, ada faksinya JK, ada faksinya Agung Laksono, ada faksinya si Akbar Tanjung dan sebagainya. Dengan adanya banyak faksi inilah yang kemudian membuat rapuh, maka mudah sekali untuk mencutik tokoh yang ada atau menggeser, melengsarkan tokoh yang ada di situ, termasuk adalah ketua umum. Kalau ingin bahwa Golkar tidak diintervensi dan berjalan sesuai dengan prosedur atau mekanisme partai sampai Munas 2024 pasca pemilu, tidak sebelum pemilu, maka apa yang dilakukan oleh Surya Paloh perlu dicontoh. Kumpulkan seluruh kader Golkar di Indonesia, kemudian kumpulkan di GBK atau di mana saja, kemudian mereka bisa berkumpul ratusan ribu. Ini cukup menjadi warning kepada siapapun yang ingin menggoda, kepada siapapun yang ingin melengsarkan atau cawe-cawe terhadap Partai Golkar ini. Ini yang apakah mampu Erlangga melakukan hal itu? Sementara kenapa Erlangga itu kemudian mau dilengsarkan misalnya? Karena memang Erlangga dianggap tidak mampu secara sukses mengkonsolidasikan kader-kader partai. Yang kedua adalah Erlangga dikhawatirkan akan berbelok dukungan, tidak kepada tetapi kepada Anies. Banyak orang kemudian membaca, dan saya pikir bacaan ini juga perlu menjadi sebuah perhatian. Saya pikir tidak ada salahnya bahwa Erlangga digeser karena memang ada kekhawatiran Erlangga memberikan dukungan kepada Anies Rashid Baswedan. Siapapun ketua partai mencoba untuk tidak saja memberikan dukungan, bertemu saja dengan Anies Baswedan, hampir pasti ya besoknya ya sudahlah, itu nasibmu sampai di situ saja, kira-kira gitu. Boleh jadi karena kasus hukum, boleh jadi juga karena memang harus dilengsarkan, diganti, dan polanya biasanya mengganti dengan orang terdekat. Tapi kan Erlangga sudah mengatakan kami menunggu keputusan MK tentang usia 35 tahun yang mengarah kepada Gibran. Bagaimana, Bang? Ya, itu kan mencoba untuk bernegosiasi. Saya loyal loh. Saya ini samina wato madep mantep pada kalian. Kira-kira gitulah. Tetapi itu kan sudah terukur. Istilahnya sekarang proses sudah jalan. Nah, tidak cukup dengan narasi itu kemudian dianggap sebagai negosiasi. Apa yang kemudian dianggap tidak mampu untuk mengkonsolidasikan kader-kader Golkar memberikan dukungan kepada kekuasaan. Kita lihat kemarin ketika di GBK ada 3 kader Golkar yang aktif sebagai elit politik datang ke sana. Itu makin mengkhawatirkan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Anies ini mengkhawatirkan, termasuk juga kita lihat rencana mengganti nama Jaklingko menjadi apapun lah. Publik kan sudah membaca ada upaya untuk menghilangkan jejak Anies Rashid Baswedan di DKI, dan menurut saya ini politik yang konyol, politik yang salah. Dalam konteks idealisme tentu saja tidak baik lah. Kalau kemudian seringkali orang alergi terhadap istilah perubahan. Perubahan itu bukan berarti anti yang sudah ada, enggak. Sesuatu yang baik ya harus diteruskan. Rusak bangsa ini kalau kemudian semua harus diubah gitu. Kemudian yang tidak baik harus dikoreksi. Artinya apa? Di situ ada objektivitas.
Ya, ini sebagai sebuah antitesa, sebagai sebuah reaksi terhadap begitu banyak elit, begitu banyak partai yang membenarkan sesuatu yang belum tentu benar, menganggap sempurna segalanya, padahal tidak ada yang sempurna di dunia ini. Rezim siapapun tidak akan pernah sempurna. Maka yang baik harus diteruskan, wajib. Saya yakin rakyat akan memberikan dukungan dan marah ketika sesuatu yang baik itu dirusak. Yang kedua, sesuatu yang kurang baik ya harus dikoreksi dan harus dibenerin, kemudian diluruskan kembali. Ya, terus kemudian yang sama sekali tidak baik, yang artinya kalau dipaksakan itu menjadi bumerang, memberikan kerugian bagi bangsa maupun rakyat, maka rakyat pun akan teriak kalau itu dipaksakan untuk dilanjutkan. Itu objektivitas saja. Tetapi ini paradoks. Ya, orang anti perubahan tetapi nama saja diubah gitu loh. Ini kan tidak substansial, Jaklingko kok diubah. Kemudian Rumput aja rumput gitu dimusuhin, loh. Rumput mencoba Dimusuhin. diubah, sementara yang mengubah ini tidak tahu. Ya, ini kan katanya kata yang ahli itu, ini kan bukan bidang saya, soal rumput ini saya nggak tahu. Nah, kenapa kalau nggak tahu merekomendasikan untuk melakukan perubahan? Jadi kita melakukan perubahan itu setelah tahu, kita melanjutkan setelah tahu. Jangan asal melanjutkan, jangan asal perubahan. Jadi perubahan itu sebuah keniscayaan, tetapi tidak serta-merta kemudian menghancurkan sesuatu yang baik. Ya, kita belajarlah filsafatnya Hegel dulu lah. Gitu kan. Ya, ada namanya dialektika. Ya, dialektika itu yang baik, ya yang baik ya dilanjutkan. Ya kita kalau belajar dari Rasul, dialektika sudah dipraktekkan oleh para Rasul termasuk Nabi Muhammad itu kan, bahwa apa yang baik itu dilanjutkan, apa yang tidak baik ya diubah, diperbaiki. Itu kan itu berpikir progresif. Bahasa orang kampung saya itu berpikir waras gitu loh. Ya, jangan berpikir tidak waras. Termasuk ini saya kasihan juga sama PLT Gubernur DKI ini. Kok jadi ya kayak di JIS lagi diubah-ubah gitu kan. Terus kemudian yang di taman-taman di ini di Tebet itu di tembok ya oke lah, kalau itu masih bagus lah. Saya sempat simpati kepada Pak PLT ini ketika bukan di ini tapi bukan dibongkar tetapi disempurnakan. Ini menurut saya penghalusan. Tetapi kalau kemudian merubah, kasihan beliau, kayaknya takutnya itu bukan kemauan beliau, takutnya ya, saya khawatir. Saya tidak menjustis ya, sekali lagi saya tidak menyimpulkan tadi. Saya sebagai warga negara ya yang tinggal di dekat DKI Jakarta, saya merasa khawatir itu bukan kemauan beliau. Akhirnya apa? Ke depan jadi PLT kan sementara sampai 2024, ketika diganti kan kasihan nama beliau yang rusak, kasihan nama beliau yang kemudian dikenang menjadi orang yang kebijakan-kebijakannya tidak membuat simpati rakyat. Ini dalam konteks idealis ya. Untuk kepentingan bangsa dan negara ini sangat tidak substantif. Untuk kemudian dalam konteks pragmatis, politik pragmatis. Menurut saya ini justru merugikan, menguntungkan bagi Anies, merugikan bagi yang mencoba untuk membuat langkah-langkah yang kontraproduktif seperti itu, yang tidak populer seperti itu. Beda misalnya kalau menghilangkan legasi Anies, warisan Anies atau nama baik Anies setelah Pilpres. Ini seolah-olah orang itu sudah berpikir Anies akan jadi presiden, maka legasinya harus dihabisi sekarang. Kalau jadi presiden nggak bisa lagi. Gitu. Padahal ketika ini dilakukan akan sangat menguntungkan kepada Anies. Anies akan mendapatkan rasa empati rakyat, akan mendapatkan simpati. Ketika Anies diam akan mendapatkan simpatik. Terus kemudian dan terus menerus seperti itu. Jadi secara politis menurut saya ini justru menguntungkan bagi Anies Rashid Baswedan. Gitu Pak Ihsan. Ya, Masya Allah. Terakhir Bang, urusan silaturahmi. Ini 2 silaturahmi yang ingin saya soroti sebelumnya dikit itu kan sebelum saya udah pernah bilang kan, wah bentar lagi nanti bagus lagi Anies akan diuntungkan kalau JIS itu diganti gitu kan. Ternyata rumputnya jangan diganti. Ya kan saya pernah wawancara kan Pak Ihsan dulu kan. Betul. Luar biasa. Kita lihat sandiwara makin lucu lagi. Nah, ini silaturahmi ya. Ini kan silaturahmi ini kemarin Pak Jokowi pergi ke Malang bareng sama Pak Prabowo, ketemu Pak Erick Thohir dalam satu mobil. Saya pikir mobil SMK, ternyata punya pindad ya mobilnya. Bisa pindad tuh kalau mau bikin ya. Terus yang lagi sorotan sekarang ini ketika Pak Anies
bersilaturahmi kepada Ibu Susi di tepi pantai itu. Banyaklah sorotan setelah wakil presiden tak kunjung terbit, karena kan katanya yang di Jawa Timur itu sudah punya alkisah sendiri gitu. Bagaimana Mas Tony melihatnya ini? Akankah Demokrat tetap tersandar menyebabkan sebuah pilihan lain dari PK yang belum turun-turun ini? Bagaimana Mas Tony? Silakan Mas Tony. Iya, Pak Ihsan dan seluruh pendengar Radio Silaturahmi. Jadi silaturahmi ini kan silaturahmi politik lah, harus juga diakui itu silaturahmi politik, bahwa Anies ketemu sama si Ibu Susi Pujiastuti. ketemu sama Ibu Susi. Apakah kemudian serta-merta Ibu Susi kemudian diramaikan oleh Nasdem mendukung, lalu PKS mendukung? Saya pikir terlalu dini lah. Gitu kan. Bu Susi elektabilitasnya berapa sih? Posisinya juga di Jawa Barat. Ibu Susi di Jawa Barat itu sudah jadi kantongnya Anies, tidak nambah suara juga. Apakah kemudian mengambil suaranya perempuan, mengambil suaranya karena memang Bu Susi adalah orang yang sangat populer, banyak masyarakat yang sangat simpatik ketika beliau menjadi menteri, ya, dengan semua kebijakan-kebijakannya. Tetapi juga tidak serta-merta ke situ nanti rame. Nanti silaturahmi lagi Anies Baswedan ke Pamulang, ke rumahnya Tony Roset rame. Wah, ini Tony Roset akan jadi capresnya. Rame lagi kan, yang menurut saya terlalu dini dan terlalu dangkal kemudian kita membaca ke arah sana lah. Semua bisa terjadi, tetapi ya jangan tergesa-gesa, bersabar. Kenapa? Karena memang sekarang masyarakat menunggu betul, karena ini isu sensitif dan seksi. Siapa cawapresnya? Ada yang tim 8 kemarin sempat ngomong nanti akan diumumkan pasca pulang haji itu. Baru kemarin pasca pulang haji. Sebelumnya 5 orang kira-kira yang akan diumumkan. Oh, ganti 3 orang. Oh, pulang haji dan sebagainya. Kenapa kemudian kita kok larut ke situ gitu? Kok masyarakat kemudian begitu mudah untuk ini? Ya, orang mendukung kan biasa saja. Ketika saya memberikan dukungan, apakah kemudian itu merubah opini publik terkait dengan dukungan yang sebelumnya yang jaraknya cuma seminggu 1 bulan? Enggak lah, itulah. Enggak, silaturahmi. Menurut saya malah silaturahminya Pak Jokowi dengan Erick Thohir dan Prabowo ini menarik gitu kan. Iya, menarik. Tapi juga jangan kemudian buru-buru disimpulkan bahwa saya dapat informasi begitu banyak ya. Wow, dari berbagai elit lah, bahwa sudah diputuskan Pak Prabowo sama siapa namanya? Bukan. Pak Prabowo sama Erick Thohir, ya sudah diputuskan dan sebagainya, gitu kan. Tetapi politik itu kalkulatif. Semua pertama lihat datanya, memang iya informasi itu ada. Yang kedua lihat situasinya, gitu kan. Situasi dinamikanya yang sedang berkembang seperti apa. Apakah di pasangan ini, pasangan itu, ya. Baru kemudian yang ketiga lihat teorinya. Teman-teman seringkali mendapatkan isu, kemudian di block up bahwa oh ini benar. Kalau saya memberikan analisis tetap konsisten sampai saat ini bahwa Pak Jokowi menggunakan Pak Prabowo dukungan kepada atau wacana mendukung Pak Prabowo, bahkan kemudian didampingi oleh Erick Thohir itu dalam rangka tidak lebih dari pressure kepada Ibu Mega. Ibu, kalau Ibu nggak terima Erick Thohir, Ibu kalau nggak berikan saya porsi untuk mengambil peran di Pak Ganjar, maka saya akan serius betul-betul mendukung Pak Prabowo dan dampingi kepada di sini nggak di sana. Kira-kira seperti itu. Ketika kemudian Ibu Mega terjadi komunikasi dengan Pak Jokowi, ketemu gitu kan. Apakah terus selalu Pak Jokowi merasa ada peluang di sini? Ya atau terusnya. Apakah kemudian Pak Jokowi akan tetap mendukung Prabowo? Enggak. Saya yakin enggak, gitu kan. Tetapi kalau betul-betul tidak diberikan peran oleh Ibu Mega dengan jaminan macam-macam dan sebagainya, nggak ada pilihan lain bagi Pak Jokowi daripada saya di sana nggak dapat apa-apa, peran nggak dapat, peluang nggak dapat dan sebagainya. Ngapain juga saya di sana? Mendingan fight sekalian saya ada di sini. Ya. Begitu, itu kan sebenarnya lagu lama. Jadi hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati itu kan sangat dinamis.
Ketika yang satu Bu Mega butuh, Bu Mega melakukan manuver supaya Pak Jokowi kemudian memberi. Begitu juga sebaliknya, ketika Pak Jokowi yang butuh belum diberikan sesuatu, melakukanlah manuver Pak Jokowi ini untuk diberikan. Ini kan sudah bertahun-tahun. Jadi begini Pak Ihsan, seorang presiden itu karena semua yang dilakukan, semua kebijakannya, semua narasi diksi politiknya, semua sikap politiknya, semua kerjaan politiknya itu dipublish ya, selalu dipublish oleh media, maka akan lebih mudah untuk membaca polanya. Gampang membaca polanya. Satu periode cukup untuk kita mengetahui polanya. Dulu Pak siapa namanya, Pak Harto, kita bisa membaca polanya. Kemudian karena Gus Dur kan belum satu periode, Bu Mega belum satu periode. Tetapi Pak SBY satu periode, udahlah satu periode saya sudah bisa membreakdown bagaimana pola yang dilakukan, diksi politiknya, kemudian sikap politiknya ketika ada ini melakukan apa, ketika ada ini melakukan apa, pengalihan isunya seperti apa. Kita paham lah, satu periode cukup itu. Kemudian Pak Jokowi juga sama, siapapun presiden kalau sudah satu periode kita bisa baca polanya itu loh. Ya tentu dengan data, dan keseriusan sungguh-sungguh, dan juga dengan teori yang kita punya. Tentu basic teorinya juga harus kuat gitu. Itu Pak Ihsan. Jadi menarik sebenarnya pertemuan dengan Pak Jokowi itu. Sekarang kan ada ini, ada bagi-bagi sembako mulai September, Oktober, November, Desember ya. Nah, itu menurut saya kok pas kampanye pemilu ya. Bagi uang negara gitu kan? Kok pas kampanye pemilu ya. Kenapa tidak sekarang gitu kan? Kemudian masalahnya juga belum jelas itu nanti menghadapi tahun baru, dan ini emang dulu-dulu juga apa seperti itu. Gitu kan. Nah, ini harus dipahami. Kita setuju kok BLT kita setuju kok. Itu kebutuhan rakyat. Tetapi jauh lebih setuju kalau kita dibarengi dengan pertama ya, dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi, dorongan ekonomi supaya pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang Pak Jokowi janjikan itu sampai 7%. Gitu kan. Sekarang masih 5%. Itu harus didorong karena Pak Jokowi sudah mentarget bagaimana di akhir periodenya bisa sampai 7%. Misalnya seperti itu, pemberdayaan ekonomi untuk kepentingan rakyat sehingga ekonomi tumbuh dan kemudian ada berkeadilan. Itu soal yang pertama tentang pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ya jangan kelihatan musim pemilu gitu. Nanti pas pilkada lagi dilakukan seperti itu kan. Jadi akhirnya membuat kesan sesuatu yang bagus, tetapi karena dilakukan jelang pemilu pada saat kampanye, jadi kemudian masyarakat itu kok pas pemilu ya, gitu kan, menjelang pemilu ya, gitu kan. Nah, kan pas ngomongnya gitu kok ngajak ada kandidat ya, itu kan akhirnya menimbulkan kesan yang bisa negatif ya, gitu Pak Ihsan. Ya luar biasa silaturahmi kesana sini. Tapi terakhir nih, besok nih Pak Jokowi akan silaturahmi ke Xi Jinping, ke Jepang. Ke Cina gitu ya. Kita akan lihat nih apa yang dilakukan dan apakah urusan IKN atau apa, wallahu a'lam bishawab. Jujur, kami semua rakyat Indonesia menunggu Pak Jokowi memanggil semua kandidat, Prabowo, kemudian Anies, lalu Ganjar. Bila perlu satu pesawat, bila perlu satu mobil, kemudian ngobrol begitu. Wah, itu itu banyak yang sujud syukur itu. Sehingga asumsi terkait dengan cawe-cawe Pak Jokowi menjadi positif. Masya Allah. Terima kasih Mas Tony Rosid pagi hari ini telah menemani jutaan pendengar kita di pagi hari ini. Wah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.